terakhir dalam pembelajaran kita berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Allah Maha Pencipta dengan subtema yakin Allah itu ada. Yakin Allah itu ada. Nah, sekarang sebelum pembelajaran, anak-anak ibu harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah pembelajaran ini nanti, anak-anak ibu diharapkan bisa menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Khaliq dengan benar. Nah, anak-anak ibu diharapkan bisa menjelaskan bukti kebesaran ciptaan Allah dengan benar. Nah, yang ketiga nanti anak-anak ibu bisa menjelaskan cara memanfaatkan ciptaan Allah dengan benar. Nah, yang terakhir nanti anak-anak ibu bisa menjelaskan cara bersyukur atas ciptaan Allah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, paham? Paham. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitu mengenai yakin Allah itu ada. Nah, ibu tahu apa arti iman? Apa itu arti iman, Farida? Kepercayaan. Apa itu arti iman, Gilang? Keyakinan. Keyakinan. Iman atau al-iman artinya kepercayaan dan keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Apa arti iman tadi? Keyakinan dan kepercayaan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan.
semuanya ini adalah ciptaan Allah. Adanya ciptaan Allah ini membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, matahari tidak mungkin ada tanpa ada Sang Pencipta. Sang Pencipta itu adalah Allah. Nah, coba perhatikan. Gambar apa itu di depan? Orang foto. Sedang memfoto. Apa yang dia foto? Oh, sungai, pemandangan. Nah, Allah adalah pencipta alam semesta. Semua ciptaan Allah makanya difoto karena indah, karena bagus, karena menarik. Dengan adanya semua ciptaan Allah yang beraneka ragam, sangat indah, pemandangan yang sangat bagus, semua ciptaan Allah itu bermanfaat bagi kita, kita akan semakin yakin bahwasanya Allah itu Sang Pencipta. Sang Pencipta. Kalau kita meyakini, kalau kita bersyukur akan adanya ciptaan Allah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 akan membahas mengenai bukti kebesaran ciptaan Allah. Nah, kelompok 2 ya akan membahas mengenai cara memanfaatkan ciptaan Allah. Kelompok 3 akan membahas mengenai cara bersyukur atas ciptaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Nah, silakan didiskusikan. Nah, untuk kelompok 1, apa bukti-bukti dari ciptaan Allah? Nah, silakan dikerjakan. Nah, untuk kelompok 2, nanti anak-anak Ibu halaman 18 membahas mengenai cara memanfaatkan ciptaan Allah ini. Nah, kelompok 3 membahas mengenai cara bersyukur atas ciptaan Allah. Coba tengok di sini. Nah, silakan. Nah, sudah siap diskusinya? Siap. Nah, sudah 15 menit. Nah, waktu
manusia yang tidak memanfaatkan ciptaan Allah sebagaimana mestinya. Kita harus memanfaatkan ciptaan Allah itu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan, tidak boros, juga tidak merusak ciptaan Allah. Nah, jadi untuk kedepannya kita harus
menciptakan alam semesta beserta isinya. Itu merupakan bukti bahwasanya Allah itu ada. Alam semesta tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Dan sang pencipta itu adalah Allah. Nah, yang kedua tadi, apa contoh atau bukti cita-citaan Allah? Apa cita-citaan Allah? Bumi, bulan, matahari, laut, langit, gunung, hewan, dan manusia, air, dan semuanya. Itu merupakan bukti kebesaran ciptaan Allah. Tidak ada yang sanggup menciptakan matahari, tidak ada yang sanggup menciptakan bumi. Nah, kemudian cara memanfaatkan ciptaan Allah. Bagaimana tadi bilang cara memanfaatkan ciptaan Allah? Mempergunakan secukupnya, Mempergunakan secukupnya, tidak membuang-buangnya, tidak membuang-buangnya, tidak boros dalam penggunaannya, dan juga tidak merusaknya. Nah, yang terakhir adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur atas ciptaan Allah. Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Dalam hal perbuatan, cara kita bersyukur adalah dengan memelihara ciptaan Allah. Dengan memelihara ciptaan Allah. Dengan melestarikan ciptaan Allah agar tidak rusak, agar terus bisa kita manfaatkan. Nah, untuk selanjutnya, untuk penilaian, silahkan anak-anak ibu kerjakan di rumah latihan halaman 20, rubrik insyaallah aku bisa. Silahkan disalin itu tulisannya, kemudian dicentang ya atau tidak. Kalau seandainya tidak paham, minta bantuan sama